Persib Bandung tercatat masih menjadi tim paling produktif di kompetisi Liga 1 2023-2024. Hingga pekan ke-29, Persib sudah mencetak 57 gol. David da Silva menyumbang gol paling banyak dengan 21 gol, disusul Ciro Alves 12 gol dan Stefano Beltram 4 gol. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak beranggapan timnya bisa mempertahankan produktivitas golnya tetap tinggi berkat dimensi baru yang dihadirkan Stefano Beltram. Kontribusi pemain asal Italia itu mulai sesuai harapan walau adaptasinya di awal terbilang lambat. Rian Kurnia juga menambah opsi Hodak di sisi sayap selain Beckham Putra. Lebih lanjut, pelatih asal Kroasia ini membeberkan masalah utama Persib ketika ia datang justru bukan penyerangan, melainkan pertahanan. Hodak datang ke Persib saat kondisi tim compang-camping berada di papan bawah, serta kebobolan 10 gol dalam 4 pertandingan. Stefano yang semakin membaik. Sebelumnya hanya ada Ciro dan David, dan sekarang hadirnya Stefano, kami punya tambahan pemain untuk mencetak gol. Rian Kurnia juga dalam beberapa laga terakhirnya bisa bermain dengan baik. Ini 4 pemain yang jika sedang dalam performa terbaiknya akan sulit untuk dihentikan. Masalah kami di awal sebenarnya adalah di pertahanan. Saya rasa sebelum saya datang, dari 4 pertandingan kami kebobolan 10 gol, ujar Bojan Hodak. Perlahan tapi pasti Hodak mampu memperbaiki sistem pertahanan, mengubah skema 3 back menjadi 4 back sejajar dengan 2 double pivot di depannya. Pada kesempatan jendela transfer, pelatih asal Kroasia ini merespon dinamika yang terjadi. Keluarnya bek kanan Iputu Gede Juniantara ditambal Henhen Herdiana. Lalu tanpa tenaga bek kiri Daisuke Sato, Rezalihe Hanusa dimatangkan menjadi seperti sekarang. Duet Nick Kuipers dan Alberto Rodriguez pula semakin padu karena seringnya bermain. Hodak juga mengurangi kewas-wasan di sektor penjaga gawang karena sering cederanya Teja Paku Alam dengan mendatangkan penjaga gawang baru berlabel timnas Filipina Kevin Rey Mendoza. Jadi ini yang diperbaiki dan ini alasan kami bisa di posisi kedua sekarang. Saya juga merasa masih bisa menjadi lebih baik karena dengan Kevin, dengan Alberto Dani yang sudah lebih baik saling pengertiannya. Di beberapa laga terakhir, Henhen dan Rezali juga bermain sangat bagus, ujar Bojan Hodak. Skenario pelatih 52 tahun tersebut sejauh ini cukup berhasil mengantarkan Maung Bandung ada di posisi kedua klasemen, berpeluang melaju ke babak Championship Series. Hadirnya Marc Anthony Klok di timnas Indonesia memberikan dampak positif bagi para pemain naturalisasi. Dampak positif itu diakui langsung oleh JIJ. Baik timnas Indonesia itu menilai bahwa Marc Klok telah banyak membantu dia dan para pemain naturalisasi lain dalam beradaptasi di timnas Indonesia. JIJ bahkan menyebut pemain Persib Bandung itu sudah seperti kakaknya sendiri. JIJ selalu mengucapkan terima kasih karena mendapatkan sambutan yang hangat di timnas Indonesia. Ya, tentu saja Marc Klok agak seperti kakak bagi kami di timnas. Dia membantu saya saat ini bersama para pemain muda lainnya, terutama bagi kami yang berasal dari Eropa. Kami mencoba beradaptasi secepat mungkin. Dia sangat membantu saya dengan itu. Sama seperti yang lain juga, saya mendapatkan sambutan yang hangat. Jadi saya sangat senang dengan itu, ujar JIJ. Marc Klok sendiri menyadari bahwa ia merupakan konektor bagi para pemain keturunan di timnas Indonesia. Ia pun mengaku senang bisa memberikan bantuannya. Dalam hal ini, Marc Klok menyebut salah satu tugasnya adalah membantu pemain belajar bahasa Indonesia. Semua dilakukan agar pemain tersebut dapat memberikan yang terbaik untuk skuad Garuda. Saya konektor dari pemain keturunan untuk masuk ke Indonesia dalam berbicara bahasa Indonesia. Mungkin kasih tahu mereka bagaimana di sini. Pasti saya bantu semua yang datang, kasih tahu mereka gimana. Tapi iya, mereka harus perform. Saya belum bicara, tapi kalau ketemu di sini kita pasti bicara, jelas Marc Anthony Klok. Mantan striker Persib Bandung, Jonathan Baumann resmi mengakhiri kontrak dengan klub kasta teratas Liga Ekuador, Barcelona Sporting Club. Kabar tersebut diumumkan melalui laman resmi Barcelona SC pada 15 Maret 2024. Barcelona Sporting Club mengonfirmasikan telah mencapai kesepakatan bersama dengan Jonathan Baumann terkait kontraknya yang berakhir pada 2025. Pemutusan hubungan kerja telah terjadi berdasarkan persyaratan terbaik bagi kedua belah pihak, dan dengan ini pemain bebas bernegosiasi dengan klub lain.
Sebagai institusi, kami mendoakan yang terbaik bagi Jonathan dalam tantangan berikutnya sebagai seorang profesional dan berterima kasih atas semua yang telah dia berikan kepada tim utama, tulis pernyataan Barcelona SC. Jonathan Baumann bergabung dengan Barcelona SC pada Januari 2023. Di Barcelona SC, pemain 32 tahun itu mencatatkan 32 laga dengan 1049 menit bermain. Pemain asal Argentina itu mencetak 4 gol dan menyumbang 2 assist. Jonathan Baumann adalah pemain yang pernah membela Persib Bandung pada Maret 2018 hingga Januari 2019. Dengan diputus kontraknya Jonathan Baumann oleh Barcelona SC, peluang Persib untuk mendatangkannya kembali kian terbuka. Pemain yang sempat menjadi idola Bobotoh ini bisa menjadi opsi terbaik jika nantinya jendela transfer kembali dibuka. Apalagi Persib kabarnya akan melepas Ciro Alves tahun depan. Iya, Ciro memang tampil baik bersama Persib. Hal itu membuat Ciro Alves saat ini sangat diminati oleh klub-klub lain. Sehingga potensi Ciro hengkang bisa saja terjadi jika Ciro memutuskan untuk pergi ke klub lain. Gawang Persib Bandung jadi gawang yang mudah dijebol lawan pada awal musim Liga 1 2023-2024. Saat itu, sosok yang paling dapat sorotan adalah Alberto Rodriguez karena jadi titik yang mudah dieksploitasi. Bahkan stopper asal Spanyol tersebut dicap sebagai rekrutan gagal. Namun perlahan bek 31 tahun tersebut memberi bukti bahwa dirinya masih bisa diandalkan. Justru ketika tampuk kepemimpinan beralih dari Luis Milla ke Bojan Hodak, Alberto Rodriguez terlihat lebih nyaman bertandem dengan Nick Kuipers di jantung pertahanan. Kuipers pun buka suara soal kemajuan yang ditunjukkan oleh rekan duetnya tersebut. Menurutnya ada proses adaptasi yang perlu dijalani oleh Alberto Rodriguez untuk bisa memahami budaya sepak bola di Indonesia. Karena ini pertama kali dia mengembara dan meniti karir di luar Spanyol. Di awal memang Alberto kesulitan dalam menggalang barisan belakang, tapi kini dia sudah menjadi bek tangguh yang sulit dilewati. Dia juga sangat kuat dalam menghalau bola-bola udara. Hal itu dikatakan Kuipers jadi alasan kenapa kini pertahanan Persib makin kokoh. Hingga pekan ke-29, Persib jadi tim paling sedikit kebobolan dengan 32 gol bersarang. Catatan ini cuma kalah dari Borneo FC dan PSM Makassar. Kedua bek asing ini juga terbaru tampil kokoh meredam segala ancaman saat menang dari Persikabo, meski Persib hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-36. Untuk Alberto, saya rasa sangat sulit untuk bisa bermain di Indonesia karena situasi dan lingkungan yang berbeda. Jadi tentu menurut saya perlu waktu bagi pemain yang datang ke sini untuk beradaptasi. Tapi saat ini dia adalah pemain yang sangat penting di dalam tim. Dia solid dan menjalankan tugas dengan baik. Bagus bisa bermain bagus bersama dengannya, dan saya rasa kami memiliki koneksi yang bagus bersama. Bisa dilihat semakin minim gol ke gawang kami. Jadi saya senang dengan perubahannya dan senang melihatnya merasa percaya diri di Liga Indonesia. Saya harap dia bisa terus melanjutkannya, terus jadi lebih baik dan membantu kami, ujar Nick Kuipers.